Apa yang paling sering kita pikirkan, sesungguhnya itulah yang kita anggap paling bernilai, atau setidaknya menjadi prioritas dari segala apa yang kita anggap itu penting di dalam kehidupan, berharga, dan punya satu hal yang mempengaruhi hidup kita. Namun di balik apa yang sering kita pikirkan itu, ada yang memerintahkannya. Bila pikiran kita diperintah oleh hasrat-hasrat kedagingan kita, maka yang kita pikirkan adalah sesuatu yang bersifat kedagingan, sesuatu yang tampak, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang dapat dipegang, sesuatu yang bisa membahagiakan hidup kita dengan segala macam hal berkaitan dengan kedagingan itu. Makanan, minuman, segala kebutuhan kita, bahkan segala keinginan-keinginan kita berkaitan dengan hal yang kelihatan. Namun bila pikiran kita diperintah oleh hal yang bukan kedagingan, tetapi sesuatu yang tak tampak, yang diperintah oleh Roh Tuhan, maka yang kita pikirkan tentu saja bukan sesuatu yang kelihatan, tapi melihat hal yang tidak terlihat di balik hal yang terlihat, atau menemukan satu makna di balik sesuatu yang tampak di depan mata. Dan disinilah sebenarnya pergulatan dan pergumulan kita untuk pembaharuan pikiran itu terjadi. Tarik-menarik antara kedagingan yang memerintah pikiran kita dengan roh yang memerintah pikiran kita. Karenanya pertanyaan yang penting sekali untuk kita jawab dalam hidup kita ketika kita memikirkan sesuatu. Siapa yang memerintahkannya? Atau diperintah oleh siapakah segala apa yang kita pikirkan itu? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ini, merupakan sebuah pengingatan yang penting tentang pergumulan orang-orang percaya di jemaat Roma. Yaitu inilah yang menjadi tantangan hidup yang berat di dalam mereka menjalankan iman mereka. Ada sebuah pertempuran, ada sebuah konflik di dalam batin, dalam hati dan pikiran mereka, antara hal-hal yang bersifat kedagingan yang sementara dengan hal-hal yang bersifat roh yang kekal dan abadi itu. Dan karenanya ketika kita terus memahami lagi apa yang dimaksudkan dengan Paulus, lalu kemudian di Roma 12 dia mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Sesungguhnya yang Rasul Paulus tujukan adalah bukan semata apa yang tampak, tetapi melihat sesuatu yang tidak tampak di balik apa yang tampak, atau berpikir secara rohaniah. Dan berpikir secara rohaniah bukan berarti merohanikan segala sesuatu, tetapi melihat ada sesuatu yang kekal di balik yang sementara. Ada sesuatu yang abadi di balik yang fana. Ada sesuatu yang sifatnya menetap dibandingkan sesuatu yang akan hilang dan tidak akan menetap lagi. Ada sesuatu yang memegang di balik sesuatu yang kita pegang. Dan ini semua berbicara tentang bagaimana pentingnya pikiran kita diperintah oleh Roh Allah. Karena jelas sekali orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau di dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. Di ayat ke-6 dari versi Alkitab bahasa Inggris dikatakan, pikiran yang diperintah oleh kedagingan adalah maut atau kematian. Tetapi pikiran yang diperintah atau dikuasai oleh Roh Allah
adalah kehidupan dan damai sejahtera. Ini mengandung sebuah kebenaran yang luar biasa patut kita pegang, sekaligus mengundang kita untuk belajar hidup menurut Roh Allah. Hidup menurut keinginan-keinginan roh, bukan keinginan-keinginan daging yang bisa binasa. Karenanya aplikasi hal ini di dalam kehidupan kita saat pikiran kita dipenuhi oleh berbagai macam masalah-masalah keuangan, perekonomian, masalah kebutuhan hidup yang tak terpenuhi, masalah pekerjaan kita, masalah makanan, minuman, dan segala sesuatu yang sehari-hari membuat kita menjadi stres dan tertekan. Mari kita bersandar lagi kepada Tuhan yang adalah Roh, yang akan memampukan kita untuk di tengah-tengah kekhawatiran-kekhawatiran kita yang memenuhi pikiran kita, ada Roh Allah yang menenteramkan kita. Ada Tuhan yang akan mendewasakan kita justru dalam masa-masa kelaparan kita. Karenanya pada saat ini mari kita mencoba berimbang di dalam memandang sesuatu. Bukan berarti yang namanya hal-hal yang fisik itu tidak penting. Bukan berarti bahwa makanan, minuman itu tidak penting. Itu semua kita butuhkan. Juga bukan berarti uang tidak penting. Uang juga kita butuhkan untuk bertransaksi di dalam kita berdagang atau berusaha, atau di dalam memenuhi kebutuhan kita. Namun melampaui itu, ada sesuatu yang harusnya lebih memerintah hidup kita, yaitu Roh Allah. Kalau diperintah oleh kedagingan, kita akan penuh khawatir. Kita akan minggir dan mungkin akan nyingkir dari iman kita kepada Tuhan. Tapi bila kita diperintah oleh Roh Allah, maka ada hati yang berserah, sehingga hidup menjadi makin tentram, makin dewasa oleh pimpinan Roh yang menuntun kita. Karenanya mari kita memberi diri untuk diperintah dan dituntun oleh Roh Allah, agar ketentraman, kedewasaan, kehidupan itu memenuhi pikiran kita dan menuntun kita agar hidup kita menjadi makin baik. Mari kita berserah lagi kepada Tuhan dan biar pikiran kita diperintah oleh Roh-Nya, bukan diperintah oleh segala keinginan daging kita semata, tapi melampaui itu ada Roh damai sejahtera yang kita butuhkan menenangkan kita saat ketegangan akan hidup itu melanda, menenteramkan kita saat kondisi dan masa depan suram serta sesuatu yang seram dan muram terjadi. Maka Roh Allah memandu kita agar tentram tetap ada walaupun hidup penuh dengan suram. Tuhan mengasihi kita, Dia tidak pernah jauh dari kita. Berilah diri diperintah oleh-Nya. Tuhan mengasihi. Amin.